Oke, selamat datang di channel saya, di channel seputar dunia kelistrikan. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas yang paling dasar dulu, yaitu tentang tegangan. Oke. Ya, tegangan, atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut voltage. Jadi kalau teman-teman membeli suatu perangkat listrik dan lain sebagainya ada tulisannya voltage, berarti itu menunjukkan tegangan. Ya. Nah, kemudian apa itu tegangan? Nah, jadi tegangan itu apa? Jadi tegangan itu pada umumnya banyak sekali pengertian yang beredar di internet itu tentang apa itu tegangan. Tapi yang saya ketahui, pada umumnya rata-rata tegangan merupakan beda potensial antara dua penghantar ya. Nah, jadi kan tegangan itu pasti memiliki dua penghantar. Yang satu positif, yang satu negatif. Itu yang DC, atau nanti kalau yang berupa tegangan AC itu tegangannya fasa dan netral ya. Jadi pasti mempunyai dua titik. Jadi saya lakukan contoh, misalnya ini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, A, B. Nah, ini beda potensial antara dua penghantar. Jadi misalnya penghantar A, penghantar B. Nah, tegangan itu nih beda potensial ini. Nah, ini tegangannya. Nah, gitu ya. Jadi semakin kalau kita analogikan seperti halnya air terjun ya. Jadi misalnya air terjun ini merupakan titik A, ini adalah titik tertinggi dan B adalah titik terendah. Nah, air terjun dari titik A ke titik B ini merupakan tenaga potensial yang dimiliki oleh air terjun tersebut. Jadi jika semakin tinggi A atau semakin tinggi B atau semakin rendah B, jadi yang penting jarak antara A dan B ini semakin jauh, maka beda potensialnya akan juga semakin besar. Otomatis tenaga nanti yang dihasilkan juga semakin besar. Gitu ya. Jadi tegangan itu merupakan beda potensial antara dua penghantar. Lebih mudahnya seperti itu ya. Oke. Kemudian satuan itu menunjukkan nilai yang ada di belakang tegangan itu adalah volt. Nah, jadi ini adalah satuan yang digunakan dalam suatu tegangan. Contoh tegangan atau istilahnya di sini biasanya disebut V besar simbolnya ya. Nah, V sama dengan 3 volt. Nah, jadi menunjukkan bahwa tegangan tersebut memiliki tegangan 3 volt. Nah, gitu ya. Kemudian tegangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah DC, yang kedua adalah AC. Oke, dari DC dulu. DC merupakan kepanjangan dari direct, saya geser ya. Oke, direct current, atau dalam bahasa Indonesia adalah arus searah. Oke, kenapa disebut dengan arus arah? Karena bergeraknya itu searah. Oke, saya kasih contoh sederhana. Ini misalnya ada, nah ini merupakan simbol dari sumber tegangan DC. Jadi merupakan simbol dari sumber tegangan DC seperti ini ya. Ada yang cuma dua garis sejajar, kemudian satunya panjang, satunya pendek. Panjang ini menunjukkan positif, kutub positif. Yang pendek menunjukkan kutub negatif. Jangan sampai terbalik. Nah, kita kembali. Kenapa arusnya searah? Ini misalnya beban lampu ya. Ini menyalakan lampu. Ya, jadi arusnya itu bergerak
cuma searah, jadi dari kutub positif ke kutub negatif. Apa yang bergerak? Arusnya membawa apa? Muatan. Jadi merupakan muatannya bergerak dari positif ke negatif. Untuk apa? Menyalakan lampu ini. Gitu ya. Jadi terus dia menyalakan lampu ini. Oke. Kemudian setelah itu ini sumber tegangan DC. Nah, simbol yang biasa digunakan untuk menunjukkan itu DC itu adalah seperti ini. Ini merupakan sumber tegangannya. Kalau ini simbolnya ya. Nah, ada garis panjang, terus ada biasanya titik, ada juga strip putus, garis putus-putus bawahnya. Dia merupakan simbol dari DC. Gitu ya. Jadi ingat, ada positif, ada negatif. Oke. Kemudian contoh dari sumber tegangan DC itu yang sering kita temui adalah baterai. Nah, ini kan baterai. Jadi baterai itu kan ada positif sama negatifnya. Nah, kemudian ada lagi namanya aki. Nah, oke, jadi itu pengetahuan dasar pertama tentang DC ya. Nah, setelah DC yang kedua adalah AC, atau kepanjangannya merupakan alternating current. Nah, jadi merupakan, kalau bahasa Indonesianya adalah arus searah. Oke, kenapa disebut arus arah? Oke, kita kasih contoh. Jadi kalau AC ini lambangnya seperti ini ya. Maaf ini enggak. Nah, sinus. Kayak gelombang sinus. Kalau seperti ini itu AC, kalau yang lambangnya seperti ini dia menunjukkan DC. Oke, kemudian sumber tegangan AC itu bentuknya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, kalau di dalam sumber AC itu bukan positif negatif namanya, tapi namanya adalah fasa. Biasanya disimbolkan ada keluar gini, gelombang, sama N. N itu adalah netral. Nah, terus kita kembali lagi. Kenapa disebut arus? Maaf, salah. Bolak-balik. Nah, kenapa disebut arus bolak-balik? Nah, atau alternating current, karena dia bisa balik atau pemasangannya itu bisa dibolak-balik, bebas. Contoh ini misalnya sumber tegangan AC, saya kasih ya. Sumber tegangan AC ini dia digunakan untuk menyalakan sebuah lampu. Nah, kalau di dalam alternating current atau AC ini dia nggak mengenal positif sama negatif. Kalau untuk pemasangan lampu ya, jadi lampunya itu bebas dibolak-balik, entah positif dapat negatif atau negatif dapat positif, itu bebas ya. Kalau kayak kamu nyalakan charger HP itu dicolokkan atas atau ke bawah, atas ke bawah, itu kan bisa. Beda sama DC. DC harus menunjukkan positif harus ketemu positif, negatif harus ketemu negatif. Kalau dibolak-balik itu rawan terjadi konsleting ataupun menjadi short atau lampu tidak akan menyala. Kalau ini bebas, dibolak-balik bebas. Tapi untuk pemasangan saklar, contohnya di ada saklar, itu dianjurkan untuk yang fasa yang diputus ya. Karena apa? Karena nanti kalau netral ini takutnya kan ini ada yang fasanya, ada fasanya, sehingga dapat kalau terjadi apa-apa atau konslet dan lain sebagainya mengganti lampu itu nggak terlalu berbahaya. Oke, kemudian sumber tegangan AC itu yang sering kita gunakan adalah listrik PLN. Nah, listrik PLN ini adalah merupakan contoh
dari sumber tegangan AC yang ada di Indonesia dengan tegangan, jangan lupa, 220 volt AC. Oke, itu ya. Jadi ini adalah seputar tentang tegangan. Jadi jenisnya, ini jenisnya ada DC sama AC. Jangan sampai keliru. Kalau saya kasih contoh misalnya V strip gini, misalnya di sini 12 volt, berarti dia menunjukkan tegangan DC. Berarti bahwa sumber tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan DC. Atau misalnya di nameplate tulisannya seperti ini, terus ada lambangnya gini, 210 sampai 240 volt. Nah, berarti dia menunjukkan bahwa dia membutuhkan sumber tegangan AC sebesar 210 sampai 240 volt. Oke, itu dari saya apa itu tegangan. Jadi semoga video ini bisa dipahami dengan baik dan jangan sampai keliru tentang padanya lambang-lambangnya yang ada yang sering kita jumpai di dalam suatu perangkat elektronik. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, share, and comment. Dadah.